Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sekalian, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya berkaitan dengan jual beli Najasyi, ya. Jual beli dengan cara Najasyi, ya. Nah, mungkin istilah ini cukup asing di telinga kita. Namun secara praktikal itu sering dilakukan di dunia nyata. Ya. Najasyi ini hampir-hampir sama dengan lelang. Ya. Najasyi ini hampir-hampir sama dengan lelang atau muzayadah. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaan antara Najasyi, jual beli Najasyi, dan jual beli muzayadah. Ya. Jual beli lelang. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ketika kita dalam menghidupi atau dalam mencari penghidupan, di antaranya adalah dengan cara berdagang. Dan sudah ma'ruf di antara kita bahwa hukum asal jual beli itu halal. Hukum asal jual beli itu halal. Dan tidak diperkenankan atau diharamkan sampai ada dalil yang melarang tata cara tersebut. Tata cara jual beli tersebut. Tentu prinsip hukum ekonomi, ya. Jual beli, perdagang yang dilakukan untuk mendapatkan untung sama untung gitu. Yang menjual barang dapat untung, yang beli barang juga dapat untung. Dan itu adalah prinsip ekonomi gitu kan, prinsip ekonomi. Di antara tata cara jual beli yang tidak diperkenankan di dalam syariat kita adalah jual beli Najasyi. Jual beli Najasyi. Ya. Orang yang melakukan praktik jual beli Najasyi ini disebut dengan najis. Najis ya, bukan najis. Najis ya, pakai shin. Ya, najis. Orang yang melakukan praktik jual beli disebut najis. Ya. Apa itu jual beli Najasyi? Apa itu jual beli Najasyi? Jual beli Najasyi ini terjadi di dalam proses jual beli, di mana kenaikan harganya itu disebabkan oleh orang yang tidak berniat ingin membeli. Disebabkan oleh orang yang tidak berniat untuk membeli. Dan ini termasuk trik ya. Jual beli Najasyi ini termasuk trik agar harga barang yang dijual itu semakin melambung tinggi. Semakin melambung tinggi. Jadi orang itu dengan sengaja menaikkan harga barang, padahal orang yang menaikkan itu tidak bermaksud untuk membeli. Ya, tidak bermaksud untuk membeli. Ya. Kita kasih contoh. Di dalam jual beli muzayadah atau lelang, di situ ada peluang terjadi Najasyi, ada peluang. Misalnya seseorang menjual sebuah mobil di pelelangan. Dan kita sering melihat video-video pelelangan barang-barang lelang gitu kan. Barang ini dibuka dengan harga misalnya mobil dibuka dengan harga 50 juta. Penawar pertama mau beli angkat tangan, setuju 50 juta. Yang jual barang itu bilang, ada lagi yang mau tawar dengan harga yang lebih tinggi? Saya 60 juta. Ada lagi yang nawar, saya 70 juta. Ada lagi yang nawar, saya 80 juta. Di situ ada peluang terjadi jual beli Najasyi. Karena apa? Bisa jadi di antara para pembeli itu ada pembeli yang sudah melakukan kerjasama dengan penjual gitu, agar
barang yang dijual itu ditawar dengan harga yang semakin naik. Sehingga orang yang perlu dengan barang tersebut mau nggak mau kemudian membeli dengan harga tertinggi. Karena jika dia tidak membeli dengan harga tertinggi, bisa jadi dia tidak akan mendapatkan barang yang dibutuhkan tersebut. Sedangkan orang yang menawar semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, bisa jadi dia tidak membutuhkan barang tersebut. Karena ada kemungkinan dia sudah bekerja sama kong kali kong dengan penjual. Itu jual beli najashi. Ya. Di di dalam jual beli muzayadah ada peluang terjadi najashi. Ya. Tapi beda jual beli najashi dengan jual beli muzayadah, beda. Kalau najashi, barang itu naik dikarenakan ada orang yang tidak ingin membeli barang tersebut, tapi barang itu naik. Ya. Dikarenakan orang yang tidak berniat itu. Sedangkan muzayadah atau lelang, ya, sesama pembeli itu sama-sama perlu. Sehingga barang itu dibeli dengan harga tinggi, ya, dibeli dengan harga tinggi berdasarkan pelelangan, semua. Misalnya sebuah mobil, ada 5 orang yang berminat, maka yang mendapatkan mobil tersebut adalah pihak yang menawar dengan harga tertinggi. Ini lelang, muzayadah, dan ini dibolehkan. Lelang atau muzayadah ini dibolehkan, ya, karena dinukil dari para salaf, ya. Para salaf pun, para sahabat, ya, ketika mereka melakukan lelang ghanimah, ya, mereka juga melakukan muzayadah, ya. Itu mereka menjual dari harta-harta tersebut, ya, dan menjualnya kepada orang yang melakukan penawaran tertinggi. Semua orang menginginkan barang tersebut sehingga barangnya naik, sehingga yang mendapatkan barang tersebut adalah orang yang menawar dengan harga tertinggi. Ya, ini boleh. Beda dengan najashi. Jual beli najashi itu harganya melambung karena ada orang yang tidak ingin membeli, tapi dia ikut nimbrung tuh dalam proses jual beli. Akhirnya harga itu melambung naik. Dia hanya mengompori saja pembeli yang sebenarnya benar butuh dengan barang tersebut. Ya. Yang benar-benar butuh barang itu benar siap dan membeli harga yang sudah dibuka 50 juta. Tapi pembeli lain yang nggak butuh itu semakin menaikkan. Saya berani 80 juta. Yang perlu tuh nggak mau kalah. Naikkan, saya berani 100 juta. Yang nggak perlu itu nawar lagi, saya 150 juta. Yang perlu barang nawar lagi, saya 200 juta. Itu jual beli najashi. Jadi beda dengan lelang. Ya. Dan kadang-kala yang menjadi najis ini bisa dari sesama pembeli, bisa dari penjual itu sendiri. Ya. Jadi semua berpeluang menjadi najis, berpeluang. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita jual beli dengan cara najashi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tanajashu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melakukan jual beli najashi. Ya. Dan hadis juga dari Ibnu Umar, ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najshi. Kata Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang dengan cara jual beli najashi. Jual beli najashi. Hadirin sekalian, dijelaskan sedikit oleh Syekh Tahlawi bahwa pada zaman sekarang ini cara jual beli najashi ini sering dipakai di dalam jual beli lelang di pasar-pasar gitu. Misalnya di dalam pelelangan mobil. Ya. Biasanya itu si penjual pemilik mobil dan salah satu temannya atau maklar itu biasa menyamar di antara para pembeli. Sebetulnya para penyamar itu tidak ingin membeli mobil. Ya. Pemilik mobil asli itu meminta penyamar menaikkan harga dalam proses pelelangan. Sehingga orang yang benar-benar butuh itu menjadi tertipu. Akhirnya mereka membeli dengan harga yang tidak semestinya. Sedangkan kata Nabi alaihi salatu wasallam itu tegas-tegas mengatakan al-makru wal khadi'atu finnar.
Orang yang melakukan makar dan penipuan itu tempatnya di neraka. Ya, tempatnya di neraka. Jadi kadangkala jual beli Najasyi itu antara penjual dan salah satu teman yang menyamar jadi pembeli ini udah kerjasama. Atau misalnya, ya, ada orang yang menjual barang, namun ada pembeli itu tiba-tiba yang ngomporin pembeli lainnya. Nggak ada perjanjian, nggak ada apa namanya, nggak ada kong kali kong antara penjual dan pembeli yang ngomporin gitu kan. Akhirnya harganya melambung. Padahal nggak ada sebetulnya kong kali kong antara penjual dan pembeli yang ngomporin itu. Maka yang menjadi najis di sini adalah pembeli yang ngomporin. Sedangkan penjual itu tidak. Adapun kalau kong kali kong antara penjual dan pembeli yang menyamar ini berarti dua-duanya disebut dengan najis. Orang yang melakukan jual beli najasyi. Ya. Nah, jadi jual beli najasyi itu adalah jual beli yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman dan penipuan. Terdapat unsur kezaliman dan penipuan. Kezalimannya di mana? Dia menipu orang yang sedang butuh terhadap barang tersebut. Karena orang butuh ya dia seenaknya menaikkan harga barang dengan trik najasyi itu. Ya. Oleh karena itu, ya, merujuk kepada jumhur ulama bahwa jumhur ulama itu mengharamkan yang namanya jual beli najasyi. Ya. Namun demikian jual beli ini tetap sah. Jual belinya itu tetap sah. Ya. Ya. Karena memang jual beli najasyi ini tidak mempengaruhi rusaknya akad. Ya. Tidak mempengaruhi rusaknya akad. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa jika terjadi yang namanya jual beli najasyi, ya, maka jual belinya tetap sah menurut jumhur ulama, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya. Di antaranya adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Hanafiyah. Ya. Jadi meskipun jual beli najasyi itu haram, ya, tapi jual belinya tetap sah. Jual belinya tetap sah. Karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ya, larangan ini kembali kepada najis, kembali kepada pelakunya, ya, bukan kepada akadnya. Sehingga jual beli najasyi ini tidak akan mempengaruhi sahnya akad, tidak akan mempengaruhi sahnya akad, ya, sehingga tetap sah gitu ya. Menurut jumhur ulama jual beli najasyi tetap sah. Namun yang melakukan najis itu tetap berdosa. Itu tetap terdosa gitu. Dan ya paling tidak menghilangkan keberkahan lah di dalam perdagangan gitu. Ya menghilangkan keberkahan. Ulama Hambali mengatakan bahwa jika di dalam jual beli najasyi terdapat perbedaan harga yang sangat jauh, ya. Bisa jadi harga yang dijual itu misalnya 1 juta, tapi karena menggunakan trik najasyi harganya itu bisa naik berkali-kali lipat gitu. Maka menurut ulama Hambali, pembeli boleh mengajukan hak khiyar untuk membatalkan jual beli. Ya. Jadi menurut ulama Hambali, pembeli itu berhak mengajukan hak khiyar untuk membatalkan jual belinya apabila harga itu sudah sangat tinggi, melambung jauh dari harga normalnya. Ya. Berarti boleh ya pembeli membatalkan jual belinya. Dia boleh mengambil hak khiyarnya. Ya. Sedangkan tadi sudah kita sebutkan bahwa sistem lelang, jual beli sistem lelang itu dibolehkan atau muzayadah ya. Itu dibolehkan.
Karena kalau di dalam lelang atau muzayadah, pihak yang menawar sama-sama menawar dengan harga, perang harga, sesama pembeli itu perang harga, menaikkan. Itu memang mereka itu perlu, sama-sama perlu. Sedangkan di dalam jual beli najasyi, ada yang perlu, ada yang tidak. Yang tidak perlu ini berusaha mengompor yang perlu, ditawar naik, ditawar naik, ditawar naik, sehingga terjadi perang harga di antara pembeli. Ini yang tidak dibolehkan. Ya, hadirin sekalian, ya, merujuk kepada yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ya, jual beli Najasyi ini terjadi karena adanya persekongkolan antara penjual, ya, dan najis, ya, atau pembeli gitu, ya, pembeli yang sebenarnya tidak berniat untuk membeli. Dua-duanya ini sama-sama berdosa. Namun bisa jadi Najasyi itu terjadi tanpa sepengetahuan penjual. Ya, jadi misalnya ada penjual dan pembeli ini tawar-menawar. Tiba-tiba ada nih orang yang tidak berniat membeli, tapi dia ikut nawar juga dengan harga di atas harga pembeli sebelumnya. Dan ini nggak ada perjanjian antara penjual dan pembeli najis ini. Maka yang berdosa adalah pembeli yang najis ini. Sedangkan penjual tidak, karena tanpa sepengetahuan dari penjual gitu. Namun najis juga bisa dilakukan oleh penjual saja. Ya, misalnya penjual itu mengatakan bahwa dia membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi, dan dia melakukan pujian terhadap barang jualannya itu dengan pujian yang tidak seharusnya, dilebih-lebihkan, sehingga barang yang dijualnya itu terjual dengan harga yang tinggi. Berarti dalam hal ini yang melakukan najis siapa? Penjual. Penjual. Dia memuji-muji, menaik-naikkan harga barangnya tidak sesuai dengan yang harga aslinya gitu. Boleh ngambil untung sekedarnya. Tapi kalau sudah melambung tinggi, melakukan pujian dengan pujian yang tidak sebenarnya, ini bisa jatuh dalam najasyi. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya, berhati-hati di dalam proses jual beli, karena banyak hal yang bisa merusak, keberkahan, ya, ketika seseorang itu mencari penghidupan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Umar bin Khattab itu tidak mengizinkan orang yang nggak paham fikih untuk berjualan di pasar. Umar nggak mengizinkan. Ya. Karena ketika seseorang itu melakukan jual beli tanpa dia mempelajari fikih, tanpa dia faham halal haram dalam jual beli, dalam transaksi, ada kemungkinan dia akan terjatuh dalam perkara haram. Bisa jatuh dalam jual beli najasyi, bisa jatuh dalam jual beli yang goror, bisa mendatangkan riba, banyak. Oleh karena itu, seseorang itu ketika akan melakukan jual beli, hendaknya dia menguasai ilmunya, agar perdagangannya tidak jatuh dalam perkara haram, agar pada perdagangannya itu tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan justru mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, itu berkaitan dengan jual beli najasyi, jual beli najasyi, ya. Ya, namun meskipun haram, ya, para ulama mengatakan uh, hasil penjualannya itu tetap halal. Hanya saja yang melakukan najis ini berdosa, dosa besar, karena sudah melakukan penipuan kepada pembelinya, atau memanfaatkan kondisi pembeli yang lagi perlu dengan barang tersebut dengan melambungkan harganya dengan sistem najasyi. Dan tadi itu sudah kita bahas, ya, sudah kita singgung juga perbedaan antara najasyi dan muzayadah itu beda. Antara jual beli najasyi dengan lelang itu beda. Kalau najasyi
Misalnya ada dua pembeli, satu di antara dua pembeli ini adalah orang yang nggak butuh dengan barang itu, dia hanya mengompori pembeli yang perlu saja. Sedangkan muzayadah itu jual beli, dua-dua pembeli ini sama-sama perlu, cuman bedanya mereka perang harga untuk mendapatkan barang tersebut, gitu ya. Sampai stagnan pada harga tertentu, maka yang menawar dengan harga tertinggi yang itu mendapatkan barang lelang. Beda dengan Najasyi yang salah satu dari penjual itu menyamar gitu, seolah-olah ingin membeli padahal tidak, dalam rangka untuk menaikkan harga agar semakin melambung tinggi. Ya, meskipun uh, jual belinya sah ya, namun yang melakukan najis ini tetap berdosa karena sudah melakukan kezaliman dan penipuan gitu. Tapi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.